Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desainering. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Desainering akan membuat video tutorial ya, bagaimana cara cepat menjadi seorang perencana ya. Jadi teman-teman yang khususnya kuliah di teknik sipil ya, teman-teman jangan skip video ini karena ini ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Oke, di sini Desainering sudah menyiapkan gambar 3D-nya ya teman-teman, 3 dimensi ya. Jadi di sini ada bangunan ya, ruang guru ya teman-teman, bangunan sekolah, ruang guru ya. Ini kita akan hitung volumenya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga Desainering sudah menyiapkan gambar kerjanya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada gambar kerjanya ya. Ini akan memudahkan kita untuk menghitung volumenya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini Desainering juga sudah menyiapkan estimate engineering ya teman-teman ya. Mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan mebeler. Oke. Nah, untuk kali ini kita langsung saja masuk ya di pekerjaan galian ya teman-teman. Jadi untuk pekerjaan tanah dan pondasi dimulai dari pekerjaan galian ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk pekerjaan galian ya. Di sini kita buka backup datanya teman-teman ya. Jadi perhitungannya di sini pekerjaan galian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, pekerjaan galian ini itu dimulai dari panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, ini kita bisa lihat dari ya gambar kerjanya teman-teman. Nah, di sini kita buka galian pondasi. Oke. Nah, di sini ada denah pondasi maksudnya ya teman-teman. Nah, tentu untuk menghitung volume galian ya, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa panjang pondasinya ini teman-teman ya. Cara menghitung panjang pondasinya itu cukup kita ya gunakan dimensi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat itu 8,84 ya. Jadi kita ukur semua ya teman-teman. Panjangnya terdapat 7,87. Oke. Selanjutnya ini 3 meter 2,44. Nah, karena di sini kita sudah ya mendapatkan ukurannya, tinggal kita masukkan saja di Excel-nya teman-teman. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita bagi dua dulu layarnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan teman-teman. Nah, untuk panjang ini ya, sisi ini ke belakang itu 8,84. Jadi kita masukkan di sini. Kita hapus dulu 8,84. Seperti itu. Kita masukkan tambah ya. Plus ya. Kita jumlahkan ditambah ini ya 7,87 ya. 7,87 plus ya. Nah, karena panjang ini sama dengan panjang ini, kita jumlahkan lagi 8,84. Seperti itu ya, kita jumlahkan lagi dengan yang ini ya. Ini kan sama dengan panjang yang ini teman-teman, 7,78. 7,78 ya, ditambah ya, jadi kita harus menjumlahkan keseluruhannya teman. Ini juga ya, ini sama dengan yang ini, jadi 7,78 ya. Kita jumlahkan yang bagian dalam sini ya, 2,44. Oke, ditambah ini ya 3 meter ya, 3, lalu kita enter. Nah, jadi panjangnya itu 46,55 teman-teman ya. Jadi panjang keseluruhannya ini ya yang akan dibuat
melakukan galian ya, itu 46,55. Nah, selanjutnya ada di sini itu lebarnya teman-teman. Nah, untuk lebarnya sendiri itu kita bisa lihat pada potongannya ya teman-teman. Nah, di sini ada potongan ya, jadi kita bisa melihat ya berapa lebar galiannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk lebar galiannya itu kita juga bisa menggunakan dimensi ya. Kita mulai dari ujung ke ujung. Nah, kita dapat ya, lebar galiannya itu 90 teman-teman. Nah, jadi di sini kita masukkan ya 0,9. Oke. Nah, karena di sini digambar tuh satuannya cm ya, sedangkan di Excel kita menggunakan satuan meter ya, jadi kita konversikan menjadi 0,9. Nah, selanjutnya tingginya teman-teman ya. Nah, untuk tingginya itu ya kita gunakan ini teman-teman. Nah, dimensi. Oke, kita mulai dari ujung ke ujung juga ya. Kita dapat tingginya itu 0,9 ya. Jadi kita masukkan di sini 0,9. Nah, hingga kita ya membuat ya formulanya di sini ya. Oke, caranya itu panjang ya, ini teman-teman, panjang yang ini dikali lebar ya, ini dikali dengan tinggi, sehingga kita akan mendapatkan volumenya itu 37,71 meter kubik. Oke, jadi caranya itu cukup mudah ya teman-teman. Nah, ya, selanjutnya kita masuk di ya pekerjaan urugan kembali ya. Nah, pekerjaan urugan kembali ini ya, di sini kita bisa lihat lagi untuk ya backup datanya. Nah, di sini ada backup datanya teman. Pekerjaan urugan kembali ya. Nah, urugan kembali ini maksudnya itu apa ya? Jadi galian ya, ini kan galian teman-teman. Ini yang bagian digali. Nah, urugan kembalinya itu yang ini teman-teman. Saya nonaktifkan. Ini bagian yang ditimbun itu atau diuruk kembali itu yang ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat yang diarsir ini. Ini yang akan diuruk kembali, artinya yang dimasukkan kembali tanah ya, supaya lubang hasil galiannya itu tertutupi teman-teman. Oke, celah pondasi ya, celah pondasinya itu tertutupi. Nah, inilah yang akan kita hitung teman-teman. Nah, itu sebagai pekerjaan urugan kembali. Untuk panjangnya sama saja teman-teman, kita gunakan panjang yang kita hitung pertama tadi ya, panjang galian. Nah, jadi kita gunakan panjang. Nah, untuk lebarnya itu teman-teman bisa lihat di sini 0,05 ditambah 0,25 dibagi 2 itu yang ini teman-teman. Jadi 0,05 itu lebar bagian bawah sini. Oke. 0,025 itu bagian ya lebar di atas sini. Kita bagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena begini teman-teman ya, ini pelajaran dasar ya, kita lihat bentuknya, dia kan mirip dengan trapesium teman-teman, sehingga rumus yang kita gunakan untuk menghitung volumenya ini itu menggunakan rumus trapesium ya. Jadi lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2. Nah, itu untuk mendapat ya luasnya ini ya. Jadi kita ya langsung saja kita buat di sini 0,05 ditambah 0,25 dibagi 2, akhirnya hasilnya ya 0,15. Nah, dikali tinggi ya, tingginya itu kita ya ukur ya teman-teman, kita ukur untuk ketinggiannya. Jadi kita perbesar terlebih dahulu ya, kita ukur untuk tingginya itu dari sini ya teman-teman, ke bawah sini itu 0,70 teman-teman. Oke, jadi kita masukkan di sini 0,70 seperti itu. Nah, sehingga kita akan dapatkan hasilnya. Oh ya, di sini kita jumlahnya itu 2 ya teman-teman. 2. Kenapa 2? Karena ini yang akan kita timbunkan kiri kanan teman-teman. Ya, posisi bagian luar dan juga posisi bagian dalam sini ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi ini bagian akan kita timbun, makanya kita kali 2.
ya. Jadi rumusnya itu seperti ini ya, panjang ya dikali lebar ya dikali tinggi dikali jumlah ya, sehingga kita dapatkan volumenya itu 9,78 kubik. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, untuk perhitungan urutan kembali itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di pekerjaan timbunan tanah bawah lantai ya. Oke, kita masuk di sini. Pekerjaan timbunan tanah bawah lantai. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, pekerjaan timbunan tanah bawah lantai itu cara menghitungnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kita gunakan saja ini Denaslof-nya ya teman-teman. Nah, cara membuat atau cara menghitungnya itu ya. Jadi kita pisahkan dulu teman-teman ya ruangan-ruangannya ya. Ini ada namanya ruangan capsek ya, yang ini. Jadi untuk di backup datanya itu yang ini ya teman-teman, ruangan capsek. Selanjutnya ruangan guru itu yang bagian luar sini ya, ruangan guru, dan selasar ya, selasar itu bagian depan sini teman-teman. Oke, misalnya di sini kalau kita masuk di bagian 3D-nya ya, jadi teman-teman bisa lihat ya ini. Nah, ini ruangan capsek, ini ruangan guru, dan depan sini adalah selasar. Nah, inilah yang akan kita ya uruk pasir di bawah lantai ini teman-teman ya. Jadi kita akan menghitung berapa luas ini, berapa luas yang ini, dan juga berapa luas yang ini. Oke. Nah, cara menghitungnya itu kita gunakan gambar ya kerja saja. Caranya seperti ini teman-teman. Kita tentukan dulu panjangnya teman-teman ya. Kita panjang untuk ruangan capsek ya. Ruangan capsek misalnya di sini kita gunakan dimensi. Ya, kita masukkan berapa panjangnya. Nah, kita dapatkan 2,31 ya. 2,31 2,87 ya, seperti itu. Nah, lalu kita masukkan di sini ya teman. Nah, ini sudah ada 2,87 ya. Ini panjangnya dan lebarnya itu 2,31 ya. Ini ya teman-teman. Nah, tingginya 0,2 itu karena ya tinggi urukan ya, urukannya itu 20 cm ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan ya. Ini urugan timbunan tanah ya bawah lantai. Kita cari yang mana di sini. Ya, yang ini ya teman-teman ya, ini timbunan tanah bawah lantai itu ketinggiannya itu 0,20 teman-teman. Oke, jadi kita buat rumusnya di sini ya. Jadi rumusnya itu seperti ini teman-teman. Oke, panjang dikali lebar dikali tinggi ya, akhirnya kita dapat 1,33 kubik. Nah, ini untuk ruangan capsek saja teman-teman ya. Jadi untuk timbunan ya, timbunan di dalam sini ya itu 1,33 ya, seperti yang kita dapatkan di sini ya, 1,33. Nah, selanjutnya ada ruangan guru ya. Ruangan guru ini kita hitung yang ini teman-teman ya, yang ini ruangan guru. Nah, kita langsung saja membuat ya hitungannya atau membuat rumusnya. Terlebih dahulu kita membuat ukuran ya teman-teman menggunakan dimensi. .74 ya. .74. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, 7,74 untuk panjangnya ya, 6,74 untuk ya lebarnya ya, dengan ketinggian 0,20. Oke. Nah, di sini ada pengurangnya teman-teman ya. Itu ada pengurangnya. Kenapa? Karena
Ya, teman-teman bisa lihat di sini 7,74 dikali dengan 6,74, artinya kan kita menghitung secara keseluruhan teman-teman ya, sedangkan ini sudah kita hitung tadi ya. Nah, supaya tidak ada volume yang double ya, ini akan dikurangi teman. Jadi ini ya volume dari sini ya teman-teman ya, itu volume ya yang kita dapatkan dari ini dikurangi dengan ini ya, jadi ini seperti itu teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini, panjang kali lebar dikali tinggi, lalu kita kurangi dengan volume ruangan capsek ya, sehingga kita dapat volume bersihnya itu 9,11. Oke, nah selanjutnya kita masuk di pekerjaan selasar. Nah pekerjaan selasar itu yang ini teman-teman, yang bagian depan sini ya, ini yang akan kita hitung lagi volumenya ya. Kita masuk di sini di gambar kerjanya. Nah pekerjaan selasar itu yang bagian bawah sini teman-teman. Nah, untuk panjangnya itu kita bisa gunakan yang ini saja ya, 7,74 ya, dan lebarnya ya kita lihat lebarnya. Nah, lebarnya itu 1,87 ya. Jadi kita masukkan di sini. Nah, ini sudah ada 7,74 dikali lebar ya, 1,87 ini teman-teman. Dengan ketinggian ya 0,2 sama saja ya, sehingga kita langsung saja buat rumusnya seperti ini, panjang lebar dikali tinggi ya, hingga kita dapat volumenya itu 2,89. Nah, langsung saja kita jumlahkan ya, yaitu kita dapat 13,33 meter kubik. Oke teman-teman, nah untuk pekerjaan urugan tanah bawah lantai itu kita sudah dapatkan volumenya ya, jadi gampang sekali teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini ada pekerjaan urugan pasir bawah pondasi ya. Nah urugan pasir bawah pondasi itu contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah jadi ini ya, pasir uruk ya bawah pondasi ya ini. Nah jadi sepanjang pondasi ini teman-teman itu ada urugan pasir di bawahnya teman-teman ya, udah ada urugan pasir di bawahnya, jadi seperti ini. Oke ya, tujuannya itu untuk ya memperkuat ya tanah dasar teman-teman. Nah langsung saja kita hitung ya, hitung volumenya urugan pasir bawah pondasi. Kita masuk pada backupnya teman-teman. Oke, kita masuk di backupnya urugan pasir ya, ini bawah pondasi ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah untuk panjang ya, untuk panjangnya itu sama teman-teman, kita gunakan panjang tadi ya, panjang panjang galian ya, maksudnya panjang galian tanahnya ya 46,55 ya, lebarnya itu kita bisa lihat di sini teman. Untuk lebarnya itu ini ya, dia selebar galian ya, kita masukkan 0,9 ya, 0,9 dengan ketebalan ya atau tinggi ya, tingginya itu 5 cm ya, jadi kita masukkan 0,05, lalu kita kalikan ya, kita gunakan ya formula. Oke, dapatnya itu 2,09 kubik. Oke teman-teman. Nah selanjutnya ada pekerjaan pondasi batu kosong ya. Jadi pondasi batu kosong itu yang ini teman-teman, atau biasa disebut samping ya. Ini batu kosong ya. Jadi jelas di sini ya, cara menghitungnya sama saja teman-teman. Nah untuk panjangnya itu kita menggunakan ya panjangnya tadi, panjang keseluruhan ya, ini pekerjaan pondasi batu kosong. Untuk panjangnya itu kita gunakan panjangnya yang tadi teman-teman, 46,55 ya, dengan lebarnya di sini kita bisa lihat lebarnya ya, karena lebarnya itu sama dengan lebar galian dan juga lebar pasir uruk ya, jadi kita kan 0,9 ya, dengan tinggi 0,15, karena di sini ketinggiannya itu 15 cm teman-teman. Oke, kita langsung masukkan rumusnya di sini ya, seperti itu, panjang lebar dikali tinggi, sehingga kita dapatkan volumenya itu 6,28 kubik. Oke,
selanjutnya kita beralih di pekerjaan pondasi batu kali ya. Pondasi batu kali belah ya, atau pondasi batu belah bisa saja teman-teman, pondasi batu kali atau pondasi batu belah. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk di backup datanya ya. Backup datanya itu di sini. Nah, terlebih dahulu kita lihat yang mana sih yang dimaksud pondasi batu kali atau pondasi batu belah. Ya, jadi pondasi batu kali itu yang ini teman-teman. Yang ini yang kena arsir, ini yang bentuknya batu ya. Ya, karena memang batu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini yang dimaksud ya. Nah, kalau di denahnya itu ini. Ya, cara menghitungnya sama saja teman-teman. Penting kita sudah dapatkan panjang keseluruhan. Oke, seperti tadi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pekerjaan pondasi batu belah ya. Batu belah atau batu kali. Untuk panjangnya itu kita gunakan panjang tadi, panjang galian. Lebarnya ya, lebarnya begini teman-teman. Untuk lebarnya itu kita buatkan rumusnya lagi teman-teman. Jadi 0,5 ditambah 0,25 dibagi 2 ya. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, karena ini kan bentuknya trapesium teman-teman ya. Tentunya kita akan menggunakan rumus trapesium untuk menghitung luasan ini teman-teman. Oke. Nah, jadi kita ukur lagi ya, seperti tadi kita gunakan dimensi ujung ke ujung ya, kita dapat 0,8. Salah, di atas sini kita dapat 0,25 atau 25 cm, dan jangan lupa kita ukur ketinggiannya itu 80. Jadi kita masukkan di sini ya teman-teman. Kita bisa memulai dari atas ya, 0,25 ditambah ya, lebar bawahnya itu 0,8 ya, dibagi 2 ya teman-teman. Jangan lupa ya, tingginya itu kita masukkan ini ya teman-teman, 0,8. Oke, sehingga kita dapatkan volumenya ya. Kita panjang lebar tinggi, ada volumenya, kita dapatkan 19,55 kubik. Oke, jelas sekali tuh teman-teman ya. Jadi keseluruhannya ini pondasinya ya itu 19,55 kubik. Nah, next selanjutnya ya, kita masuk di pekerjaan timbunan tanah bawah ram ya. Ya, tanah bawah ram itu karena di sini ya, di sini dia sekolah ya, otomatis harusnya di sini ada ram teman-teman. Ya, ram itu tangga ya yang digunakan, atau tangga difabel atau disabilitas ya, seperti kursi roda ya. Cuman di sini belum digambar ya teman-teman. Tuh tangganya, harusnya di sini ada tangga ya. Pada bentuk itu seperti ini ya, seperti itu, tangga disabilitas. Nah, ini yang dimaksud ram ya teman-teman. Nah, ini akan kita hitung volumenya juga ya. Nah, cuman karena durasinya itu terlalu panjang ya, jadi saya akhiri saja sampai di perhitungan pondasi ya teman-teman. Nanti saya akan lanjut di video selanjutnya untuk pekerjaan timbunan ya, tanah bawah ram, sampai pekerjaan beton ya, mulai dari kolom, bagaimana cara menghitung beton, pembesian, backcasting ya, masuk di pekerjaan ring balok ya, bagaimana cara menghitung beton, pembesiannya dan backcastingnya juga, dan sampai selesai pokoknya teman-teman. Cuman untuk kali ini saya akhiri saja sampai sini karena durasinya itu terlalu panjang ya. Selanjutnya saya akan membuat video di lain waktu ya teman-teman, kalau saya sudah ada waktu luang. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan jangan lupa tetap ya dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen teman-teman. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang tidak saya jawab komentarnya di kolom komentar, karena ya saya tidak sempat ya teman-teman untuk membuka komentar, tapi insya Allah saya akan jawab komentar teman-teman satu persatu. Oke. Baiklah teman-teman, saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.